Pilpres 2024 justru menghasilkan seorang presiden yang memiliki pandangan berbeda. Dia tidak akan segan membatalkan proyek ini. Masuk ke tanah kita untuk mengambil alih tanah kita, lalu kita mau melawan, berhadapan, lalu kita bulldozer, itu boleh saja. Semua terkejut. Ternyata di balik Rempang ada sosok Anies Baswedan dan Pilpres 2024. Rempang Eco City punya siapa? Tommy Winata merupakan pemilik PT Makmur Elok Graha, perusahaan pemegang hak eksklusif Rempang Eco City. Artinya, Rempang Eco City adalah milik Tommy Winata. Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha dengan target investasi mencapai 381 triliun rupiah pada 2080. Dalam polemik Rempang, ada hal yang menarik. Ternyata di dalamnya ada nama Anies Baswedan. Hal ini beredar di media sosial dengan seseorang yang mengatakan bahwa dalam politik ini ternyata ada politik terburu-buru untuk menyukseskan proyek tersebut. Kenapa pemerintah begitu terburu-buru dan sangat tegas dalam memerangi perlawanan rakyat Melayu di Pulau Rempang? Pilpres 2024 justru menghasilkan seorang presiden yang memiliki tidak akan segan membatalkan proyek ini karena dianggap hanya menguntungkan Singapura, Cina, dan sekelompok kecil pengusaha merangkap penguasa di masa pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, Anies Baswedan adalah calon presiden terkuat di tahun 2024 mendatang. Analoginya, diseandaikan Anies Baswedan menjadi presiden, maka hanya Anies Baswedanlah yang akan menolak proyek tersebut karena dari penelitian Anies akan melihat proyek tersebut akan menguntungkan investor asing. Maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, atas kekhawatiran hal tersebut, maka proyek di Rempang dipercepat agar terrealisasi. Investor asing masuk ke Rempang. Para investor asing akan masuk ke Rempang dan salah satunya investor yang akan masuk yaitu dari Cina adalah Cinyi Group. Dan akan membangun pabrik di Pulau Rempang dan kabarnya mereka akan berinvestasi mencapai 360 triliun rupiah. Semua ini menjelaskan kenapa pemerintah sangat ngotot dan sangat tegas dalam menyikapi rakyat Melayu di Pulau Rempang. Tampaknya ada kekhawatiran mendatangi Pilpres 2024. Yang mereka khawatirkan, Pilpres 2024 dimenangkan oleh presiden yang tidak bisa melanjutkan proyek tersebut. Sebut sajalah Anies Baswedan, salah satu calon presiden 2024 yang akan mudah menolak proyek-proyek tersebut. Karena proyek-proyek tersebut hanya akan menguntungkan investor asing dan segelintir orang yang menjabat di masa pemerintahan ini. Keuntungan investasi di Rempang memperkaya Cina, Singapura, dan segelintir orang yang dekat dengan pejabat. Bukan tanpa alasan, melihat para investor dengan berani menggelontorkan uang ratusan triliun. Mereka tidak akan menyia-nyiakan investasinya. Artinya, berani berinvestasi dengan menggelontorkan uang ratusan triliun dikarenakan akan meraup keuntungan. Dan di sini juga sudah terjawab bahwa yang akan diperkaya yaitu para investor asing, salah satunya dari Cina, Singapura, dan segelintir orang yang ikut serta dalam proyek tersebut. Anies Baswedan tanggapi bentrok di Pulau Rempang. Anies Baswedan menanggapi bentrok antara warga dan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam.
Anies menyebut investasi harus bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian rakyat, bukan hanya sekedar memperkaya investor. Oleh karena itu, dia meminta agar investasi dikoreksi apabila dalam implementasinya menyengsarakan rakyat. Kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Lebih lanjut, Anies menilai investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Menurutnya, pendekatan keadilan harus diterapkan dalam situasi apapun. Anies meminta agar pendekatan dialog lebih diutamakan dalam penyelesaian konflik. Menurutnya, lebih baik dialog memakan waktu lama dibandingkan menggunakan cara-cara kekerasan. Rempang punya siapa? Jauh sebelum berdiri NKRI, Rempang Galang bukanlah tanah tak bertuah, tapi ada jejak marwah para pahlawan Islam di tanah dan darah masyarakatnya. Pulau-pulau itu dulu dikuasai Kesultanan Riau Lingga yang wilayahnya terbentang dari Pulau Laut dan Natuna di ujung timurnya, hingga Mandah di Indragiri Hilir di sebelah baratnya. Rempang Galang yang ada di sekitar Batam pada awalnya masuk ke dalam kepengaturan Raja Isa anak sulung yang dipertuan muda Sultan Riau kelima, Raja Ali bin Daeng Kamboja. Setelah Raja Isa wafat pada tahun 1831, administrasi Batam dan pulau-pulau sekitarnya dipecah menjadi 3 yang masing-masing dipimpin seorang amir atau kepala. Salah satunya adalah Pulau Buluh dan sekitarnya, seperti Belakang Padang, Sambu, Bulang, Stoko, Rempang, dan Galang. Kawasan ini dipimpin wakil yang dipertuan muda Riau yang bernama Raja Usman. Tugasnya dibeberkan dalam Undang-Undang Kerajaan Riau Lingga. Sekalian amir-amir dan kepala-kepala yang jadi wakil kita pada tiap-tiap tempat dan negeri-negeri yang di bawah kuasa kita, wajiblah atas segala mereka itu dengan suci hati dan bersungguh-sungguh menjalankannya sebagaimana aturan yang kita aturkan di dalam undang-undang ini. Selain para wakil yang dipertuan muda dan Sultan Riau, masyarakat Rempang Galang yang terdiri dari suku Melayu, orang laut dan juga darat juga mengabdi dengan setia kepada kesultanan. Chow Dan Wee dalam artikelnya tentang suku orang laut menandaskan bahwa salah satu suku penghuni Rempang Galang itu turut membentuk angkatan laut, membangun kapal kerajaan, membuat senjata dan melindungi keluarga sultan, bahkan bertindak sebagai utusan. Raja Ali Haji dalam kitab Tuhfatul Nafis juga menambahkan bahwa penjajah Inggris yang berkuasa di Singapura, Tuan Bonham alias Samuel George Bonham, pernah menyerang Galang pada tahun 1837 dengan kapal Andromex alias Andromex. Masyarakat Galang pun disebut Raja Ali Haji melawan hingga luka orang Inggris. Ini berarti masyarakat Rempang Galang sudah mendiami pulau itu jauh sebelum orang-orang seperti Menteri ATR, Kepala BP Batam, Presiden, dan NKRI ini ada. Walaupun mereka tidak mempunyai sertifikat lahan, tetapi darah mereka sudah lama tumpah di Rempang Galang ketika Kesultanan masih jaya.